Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, selamat siang bagi yang beragama lain. Untuk kali ini merupakan pertemuan pertama dari mata kuliah menggambar teknik paralel B ya. Di sini pada gambar teknik selama UTS, kebetulan saya pegang kelas A dan B. Di sini ada, kalau nggak salah ada 4 paralel, kemudian C kelasnya Bu Nur Rahmawati dan kelasnya D kelasnya Pak Tranggono. Semua berorientasi pada saya. Kemudian pada mata kuliah ini selama UTS tugas yang ada seperti sebelum-sebelumnya. Jadi selama UTS akan saya ajari tentang gambar teknik secara manual. Kemudian tugasnya apa saja nanti akan saya berikan di berikutnya. Jadi mulai gambar di UTS selama UTS gambar teknik secara manual. Kemudian setelah UTS semua full pakai software. Software yang harus Anda persiapkan adalah AutoCAD. Terserah versinya, terserah kalian. Tergantung dari kemampuan dari laptop Anda masing-masing. Oh, laptop saya RAM-nya kecil, Pak, gimana? Anda sesuaikan sendiri. Pakai versi yang sekiranya kuat untuk laptop Anda. Kemudian tugasnya apa aja pada gambar teknik ini? Yang pertama, mereview jurnal. Kemudian yang kedua, ada gambar manual untuk buku gambar A4. Tugas selanjutnya, menggambar pada buku gambar A3. Dan tugas besar, menggambar pada kertas A0. Jadi ada 4 tugas utama yang ada selama UTS ini. Kemudian pengumpulannya seperti apa? Setelah Anda gambar, difoto, dikirimkan via e-learning. Macam tugasnya nanti saya berikan. Oke, kembali lagi ke pokok permasalahan yang pertama. Di sini pada awalnya akan saya jelaskan tentang menggambar teknik sebagai pengantar seperti apa sih. Nah, jadi materi saat ini yang kita bahas tentang gambar sebagai bahasa teknik, sebagai bahasa. Jadi gambar bisa menggantikan bahasa. Kemudian fungsi gambar teknik, sifat gambar teknik seperti apa, perkembangan teknologi, dan latihan soal yang terakhir. Gambar sebagai bahasa teknik. Kalau secara lisan, unsur yang berpengaruh secara indera itu akustik. Kemudian secara ekspresi berupa suara. Dan aturannya menggunakan tata bahasa, baik lisan maupun tulisan. Kalau tulisan berupa visual. Anda nulis sebuah kata-kata, sebuah kalimat, nah itu berupa tulisan. Keduanya menggunakan tata bahasa. Sedangkan untuk gambar sama dengan tulisan berupa visual, tampilan visual, tapi ekspresinya dibentuk sebuah gambar. Dan aturan yang digunakan standarnya sama. Jadi mau dibawa ke Amerika, orang tahu bahwa itu gambar ini. Dibawa ke Jepang, mereka juga tahu. Karena ada standar internasional untuk gambar teknik ini.
Sedangkan untuk proses penyampaian bahasa, perbedaan antara bahasa dengan gambar. Kalau pada bahasa, di sini brain dari otak, kemudian ke suara. Kita mengeluarkan suara. Dari otak ke suara, itu ada noise, timbul noise. Ada angin, mau ada suara berisik yang lain, ada gangguan yang lain. Ke udara. Aliran udara otomatis di sini banyak sekali noise-nya. Kemudian baru sampai ke telinga, diterima oleh orang kedua. Sedangkan drawing dari brain, kemudian di tangan kita menggambar. Ada noise juga di situ. Ada mungkin teman, hey, lagi ngapain? Nah, dinotasikan dengan simbol, gambar sebuah simbol. Menggunakan mata, diterima oleh pihak kedua. Pertanyaan saya, apa perbedaan antara penyampaian secara bahasa dan gambar? Perbedaannya apa sih menurut kalian? Silakan, ada yang tahu? Ada komentar, ada yang tahu? Apa perbedaannya? Loh, nggak ada yang bisa jawab. Permisi Pak, mohon maaf menjawab. Ya, silakan. Ya, ini mungkin secara umum ya Pak ya. Kalau bahasa, kadang orang tuh menggunakan bahasa kan ada kalanya yang kurang paham dengan apa yang dibicarakan. Tapi dengan menggambar, ketika kita menggambar mobil, nah semua orang juga tahu kalau itu mobil. Jadi dengan tidak menggunakan bahasa, kita tahu kalau itu adalah mobil. Jadi gitu, perbedaannya bahasa dengan drawing itu beda. Seperti itu Pak perbedaannya. Ya. Ya, jadi bisa diartikan seperti itu. Contoh yang lain. Orang pertama ada di gedung, katakanlah kalau di kampus, di gedung 1. Orang kedua di gedung 2, di gedung kita. Teriak, mengucapkan sebuah kalimat. Yang penerima di gedung 1 pasti akan sedikit banyaknya akan bilang apa, ngomong apa. Nah, seperti itu. Beda dengan gambar. Anda gambar simbol, katakanlah Anda gambar sebuah simbol hati. Artinya apa? I, hati, U. Berarti apa artinya? I love you, Aku Pak. cinta kamu Pak. I love you. Pasti persepsinya sama. Beda dengan kalian teriak ke teman Anda di gedung yang lain. Nah, otomatis noise, kalian bersuara itu sudah ada gangguan dari teman-teman di sekitar Anda. Di udara, melayang di udara, melewati, mau mengarah ke telinga teman kita di gedung sebelah, ada noise aliran udara, ada angin mungkin. Nah, sebelum masuk ke otak, dicerna, tadi ngomong apa ya? Kok nggak dengar? Nah, banyak sekali noise di sini. Tetapi pada sebuah gambar,
meskipun ada noise, artinya tetap sama. Itu perbedaan antara bahasa dengan gambar. Kemudian di sini digambarkan geometrical optical illusion. Ada star, bintang, sun, bulan, dan moon. Pertanyaan saya, mana yang lebih besar? Antara star, sun, dan moon. Sun. Moon, Pak. Moon, Pak. Mana yang lebih besar? Moon. Moon. Mbak. Pernah tes psikologi ya? Pernah. Kalian pernah tes psikologi ya? Ya. Waktu SMA kan Apa? pernah ya? Iya, Pak. Pernah, Pak. Ya. Kan ada perbedaan gambar juga ya. Mana yang lebih besar? Nah, kan seperti itu ya. Mana yang lebih kecil? Nah, star, sun, dan moon. Mana yang lebih besar? Moon. Moon, Pak. Moon, Pak. Moon. Kenapa? Jawab moon. Gambarnya Karena lebih bagian yang besar, Pak. Terdekat. Karena gambar Moon. yang terlihat, Moon adalah yang terbesar. Oh. Ya. Berarti Anda melihat di sini dari sisi gambar. lingkaran terbesar ya? Gambar, ya. Pandang. Iya, dari gambar terbesar. Ya, lingkaran yang terbesar. Nah, pertanyaan saya, kalau secara logika, bintang, kemudian matahari, dan bulan, mana yang lebih besar? Matahari, Pak. Matahari. Matahari, Pak. Matahari, bintang berarti kecil ya? Bintang, Pak. Iya. Bintang itu kecil, Pak. Kan lagunya bintang kecil. Karena ada lagunya bintang kecil ya? Ya, Pak. Iya. Ya, Pak. Pak. Itu ya. Bintang, kalian bilang bintang lebih kecil. Karena letaknya sangat jauh, sehingga kelihatan kecil. Padahal secara ilmu sosial, ilmu fisika, mana yang lebih besar? Bintang, bulan, matahari. Bintang. Bintang. Berarti jawaban di sini harusnya Bintang. bintang. Stars. Berarti kalau tes psikologi nggak lulus. Waduh. Ulang berarti. Iya, nggak lulus. Undep. Resume. Ya, jadi jangan hanya terkecoh pada lingkaran yang ada pada sebuah gambarnya, tapi coba Anda menggunakan logika. Kemudian ini another optical illusion. Di sini Anda melihat gambar ini seperti gerak ya, bergelombang ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Gelombang. Padahal tidak. Ilusi optik ini, Pak. Iya, ilusi, gambar ilusi. Asik. Nah, menghipnotis, padahal tidak bergerak aslinya gambarnya. Kemudian ini lagi contoh lain optical illusion. Nah, kalau dilihat secara biasa, kotak-kotak ini rasanya sama, tapi kalau di-match-kan ada yang beda. Jadi jangan terkecoh, oh ini papan catur, mesti sama ukurannya kotaknya. Padahal ada beberapa kotak yang tidak sama ukurannya. Jadi ini macam-macam tes psikologi, biasanya untuk tes psikologi yang dilakukan. Sama dengan ini biasa juga kalian temukan pada tes psikologi. Another optical illusion.
Dari gambar ini dicocokkan tidak cocok ternyata. Nah, kemudian dari kotak-kotak ini disebutkan ini ada gambar apa dalam kotak-kotak ini. Itu juga ada salah satu tes psikologi seperti ini. Nah, ini seringkali di tes psikologi juga keluar ya. Kotak seperti ini sama dengan Iya, Pak. Nah, kan seperti itu ya. Apakah sama kotak ini? Sama enggak? Sama. Beda, Pak, beda. Jadi kalau kalian di teknik industri, nanti lulus teknik industri, harusnya bisa lulus tes psikologi. Karena Anda belajar gambar teknik. Sudah tahu optical illusion, perbedaan sebuah gambar. Ini contoh yang lain. Menandakan bahwa gambar ini bergerak ya. Iya. Contoh yang lainnya juga. Ini nanti pada tugas buku gambar A3 membuat gambar seperti ini. Contoh gambar yang lain lagi. Pertanyaannya, gambar ini senyum atau marah? Gambar sisi kiri, senyum apa marah? Senyum, Pak. Senyum. Semua sepakat, gambar kiri senyum. Yang sisi kanan? Marah. Marah. Pak. Marah. Senyum juga itu, Pak. Senyum juga itu. Ya, senyum juga. Senyum agak marah itu, Pak. Balik saja. Keduanya Senyum jahat, Pak. adalah gambar senyum. Hanya dibalik saja. Yang perempuan Balik. yang kiri, kalau yang sebelah kanan. Tapi secara inti keduanya sama-sama senyum. Nah, kemudian standarisasi gambar teknik. Menggunakan standar apa? Yang pertama BSI, yang kedua DIN, yang ketiga ANSI, yang keempat ISO. Tugas untuk minggu depan, cari standarisasi untuk keempat standar gambar teknik ini. Dikumpulkan dalam bentuk file PDF, diupload di e-learning. Sudah jelas tugasnya? Jadi cari standar gambar menurut aturan BSI, DIN, ANSI, dan ISO. Dibaca, kumpulkan dalam bentuk PDF, diupload di e-learning. Kemudian fungsi gambar teknik. Ada secara visualisasi, ada spesifikasi. Bedanya apa? Kita berorientasi pada engineering drawing. Sedangkan pada sketch, painting, atau gambar tangan, atau pada jurusan seni rupa, mereka hanya berorientasi pada visualisasi, berupa imajinasi, variabel. Sedangkan pada engineering drawing yang kita pelajari, itu ada standarnya. Standar ISO, kemudian ada spesifikasi dan legal statusnya. Jadi gambar banyak sekali, tapi semua hanya berorientasi pada visualisasi, kecuali orang teknik.
Kemudian perbedaan antara desainer dan produksi. Jadi seperti ini. Kalau desainer itu how to draw the artifact. Sedangkan kalau kita pada bagian manufaktur, how to manufacture it. Bagaimana membuatnya? Bahan bakunya apa? Spesifikasinya bagaimana? Surface finishnya seperti apa? Perakitannya seperti apa? Standar ISO-nya yang digunakan ini semua. Untuk kita yang bergerak di bidang engineering, manufacturing, drawing. Kemudian fungsi dalam sebuah desain. Jadi tolong Anda perhatikan penjelasan saya di sini. Yang pertama, ada client requirement. Ada permintaan dari customer. Saya ingin produk seperti ini. Kita lakukan kuesioner, permintaan customer akan sebuah produk. Kemudian perusahaan melakukan spesifikasi produce by chief engineering. Chief engineering, coba dari voice of customer, permintaan dari customer, coba didetailkan produk seperti apa sih? Contoh, saya contohkan HP. Kemudian preparation of top executive plan. Oke, kita desain HP seperti ini. Inisial desain konsep, membuat desain konsepnya. Pihak yang terlibat adalah design and production, engineering, quality control, dan bahan baku. Bahan bakunya apa aja? Nanti kontrol sistemnya seperti apa? Allocation of specific activity requirement. Dalam arti job disk-nya nanti seperti apa? Alur produksinya seperti apa? Oke, kalau sudah inisial desain konsep sudah bagus, masuk ke agreed design concept. Professional customer acceptance regarding installation space. Maksudnya apa? Oh ya benar, ini yang saya inginkan. Produk yang seperti ini dari sisi desain konsepnya, gambarnya seperti ini, oke. Baru preparation of working drawing, dilakukan persiapan penggambaran kerja untuk project produk. Masuk ke desain review, manufacturing and costing economic, future repeatability guarantee. Desain direview, apa kekurangan dari gambar desain ini? Selanjutnya masuk ke prototype manufaktur, dibuat produk, contoh produknya, satu contoh produk. Sudah selesai, dibuat prototipenya, dikonfirmasi dan ditesting. Verification and development, diverifikasi. Tahan apa enggak, tahan air apa enggak, gimana kelembapan suhunya, dari secara fungsi bagaimana, tool-toolnya seperti apa. Baru keluar hasil tesnya. Oke, bagus. Masuk ke tahapan selanjutnya. Desain review lagi. Yang mereview adalah audit technical analysis. Secara teknisnya, produk secara teknis. Kalau sudah lolos secara teknis, baru production drawing and documentation. Gambar diperbanyak untuk disebarkan ke berbagai lini manufaktur. Bagian produksi, bagian QC, bagian finishing, bagian penjualan. Kemudian langkah selanjutnya, make product and confirm production specification. Membuat produk dan mengkonfirmasi produksi secara spesifik. Selanjutnya, development program for field trial.
Dalam arti di trial atau dilempar ke pasaran, bagaimana minat customer dengan produk ini. Awalnya mungkin dengan harga yang cukup rendah, seperti produk-produk HP yang baru-baru keluar. Kemudian selanjutnya, final product design input review. Oke, sudah final, produk laku di pasaran. Selanjutnya, desain release for manufaktur. Manufaktur, oke siap, lakukan produksi secara massal. Dipersiapkan production plan dan alat-alatnya. Baru membuat production sample secara agak besar dan dilanjutkan dengan full scale production. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas untuk aliran proses desain sebuah produk? Mulai dari inisialisasi desain sampai dengan produk diproduksi. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Insya Allah sudah jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan kalau sudah jelas. Kemudian sifat gambar teknik. Gambar teknik itu sifatnya apa sih? Yang pertama, jelas dan tidak bermakna ganda. Kemudian lengkap, mudah digandakan. Kalau dulu, zaman dulu, gambar menggunakan kertas minyak, kertas kalkir, di mana dia bersifat tembus pandang. Jadi kalau gambar kedua tinggal diblat, digambar ulang, bukan menggunakan kertas gambar yang pada umumnya. Kemudian language independent, bahasanya bersifat independen, khusus. Kemudian memiliki standar secara internasional, sehingga kalau dibawa kemana-mana, orang pemahamannya sama. Jadi itu sifat gambar teknik. Jelas dan tidak bermakna ganda. Dalam satu gambar, tidak boleh ada gambar bolak-balik. Jadi satu halaman yang digambar cuma satu. Contoh buku gambar ini, ya. Contoh buku gambar ini, jadi satu halaman ini tidak boleh digambar bolak-balik, tapi harus digambar satu sisi saja, baliknya tidak boleh digambar. Itu jelas dan tidak bermakna ganda. Kemudian lengkap, lengkap ada ukurannya, itu arti lengkap. Oke, selanjutnya, perkembangan dari teknologi gambar teknik. Dari tahun 1800-an, itu masih manual atau sketsa. Tapi di Indonesia mulai tahun 1900-an, itu manual sketsa. Kemudian, baru tahun 60-an menggunakan meja dan alat. Di Indonesia tahun 80-an. Kemudian, baru CAD otomatis tahun 80-an. Di Indonesia tahun 90-an. CAD-nya pun masih versi R14. Dan sekarang sudah menggunakan otomatis berupa CAD dan CAM. Kita masih CAD, CAM pun masih banyak perusahaan yang tidak menggunakan CAM. CAM karena komputer aided manufaktur yang berintegrasi dengan manufaktur. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya tentang apa tugas itu tadi, Pak. Ya. Tugasnya itu nanti mencari standar gambar ISO
dan yang lainnya itu juga, Pak. Jadi standar gambar menurut aturan DIN, ISO, PSI. Jadi ada 4 itu tadi. diketik apa di itu, Pak? Terserah kalian mau diketik, cari di Google. Google dapat model doc-nya, di PDF kan, dikirim via e-learning. Itu Baik, yang Pak. kemudian tugas yang kedua, cari jurnal tentang gambar teknik. Kemudian lakukan proses review. Dikumpulkan dalam bentuk PDF. Boleh PDF, boleh JPEG. Dalam satu file. Ada yang ditanyakan? Jurnalnya direview pakai ketikan atau ditulis, Pak? Terserah, mau diketik, mau ditulis. Yang penting dikirim dalam bentuk PDF atau JPEG. Ada syaratnya nggak, Pak? Jurnalnya tahun berapa mungkin? 5 tahun minimal. Minimal 5 tahun ke belakang. Ya, Pak? jurnal internasional ya, bukan jurnal Oh. nasional. Iya ya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Pak, permisi mau tanya. Ya. Untuk tugas yang pertama sama yang kedua, itu dalam satu file atau beda file? Beda file. Oh iya Pak, makasih. Ya, nanti saya di e-learning nanti saya bedakan untuk pengumpulan tugasnya. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi untuk mata kuliah gambar teknik sebenarnya untuk secara materi itu nggak terlalu banyak, tapi banyak pada sisi Anda membuat gambar. Sisi praktisnya itu yang saya ajarkan. Secara materi seperti saat ini. Nanti di pertemuan kedua nggak lama saya terangkan dilanjutkan dengan tugas. Juga nggak banyak yang saya terangkan pada materinya untuk slide-nya. Jadi untuk pertemuan kedua sampai seterusnya kita tetap menggunakan Zoom tanpa tetap nanti ada video pembelajarannya. Bisa kalian lihat kembali kalau kurang paham. Dan pertemuan tatap muka tetap kita lakukan. Nggak sampai 1 jam kita sudah selesai. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Pak, itu mau tanya, Pak. Ya. Tugasnya itu 2 tugas itu tugas minggu ini aja berarti. Ya, tugas minggu ini. Oh iya, Pak. Itu boleh diketik apa ditulis terserah ya, Pak? Terserah, mau diketik Anda cari di Google wis sak karepmu wis. Yang penting dikumpulkan dalam bentuk PDF, JPEG atau JPEG. Pengumpulan terakhirnya, Pak? 1 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan ya, Pak, ya, terakhir ya, Pak? Ya, jadi kalau Anda telat dari pengumpulan, otomatis di e-learning-nya langsung close. Saya ingatkan ya, jangan sampai telat. Nanti di e-learning berakibat pada di e-learning langsung terclose. Beda Ya, dengan kalau Anda perkuliahan secara manual. Pak, mohon maaf Pak, saya nggak bisa kemarin gini begini, saya masih bisa toleransi. Karena kita bisa face to face. Beda dengan saat ini, secara daring seperti ini, menggunakan sistem. Kalau secara sistem close, saya nggak bisa apa-apa. Bisa jelas? Pak, maaf mau tanya. Ya. Itu tadi kan jurnalnya harus jurnal internasional. Berarti kita nge-reviewnya apa nggak apa-apa, Pak, kalau pakai bahasa Indonesia? Nggak apa-apa, terserah. Mau review pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Mau review bahasa Inggris terserah. Oke, terima kasih, Pak. Ada lagi yang lainnya? Sudah? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. ya, saya rasa Cukup, Pak. pertemuan kali ini sampai di sini. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Makasih, Pak.